Undangan disilakan duduk kembali. Parade istirahat di tempat. Ruk. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Ruk. Tegak senjata. Ruk. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara parade dalam rangka peringatan ke-78 Hari Bayangkara tahun 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Lanjutkan.
Pemeriksaan pasukan selesai. Dan Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan pengucapan Tribrata. Lanjutkan. Pengucapan Tribrata. Kembali ke tempat.
Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Perwakilan penerima Tanda Kehormatan mengambil tempat dan laporan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59 TK tahun 2024 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian atau tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59 TK tahun 2024. Nomor urut 1 Dedi Murti Haryadi SIK MSI, Komisaris Besar Polisi NRP 77120905 Kors Pripim Polri. 2. Hajah Tati Rusmiati SH MH, Ajun Komisaris Polisi NRP 76100133 Kaur Reklitab Bitpropam Polda Jawa Barat. 3. Dwi Kuntoro SH, Ajun Inspektur Polisi 2 NRP 78030552 Danton 2 Kompi 3 Batalion B Resimen 2 Pas Pelopor Kor Brimob Polri. Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Raut. Tegak senjata. Raut. Undangan disilakan duduk kembali. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Perwakilan penerima tanda kehormatan, laporan dan kembali ke tempat. Penerimaan Tanda Kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Raut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, yang saya hormati Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua lembaga tinggi negara, yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju,
yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta keluarga besar Polri, yang saya hormati Panglima TNI beserta seluruh jajarannya, sesepuh, senior, dan para purnawirawan Polri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara yang ke-78 kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Serta terima kasih atas kerja keras, atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan, proses demokrasi pemilu 2024, dan agenda-agenda besar pembangunan Indonesia, sehingga bangsa kita mampu tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Keluarga besar Polri yang saya hormati, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk Polri. Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Ini patut kita syukuri, serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan apa? Dengan komunikasi publik yang baik, dengan menjadi contoh, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan, serta daya saing kita di tengah kompetisi global. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerjasama untuk memperkuat keamanan negeri kita. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini. Jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita, agar Pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara ke-78. Jadilah insan Bayangkara yang menjunjung tinggi Tribrata Polri, yang solid secara internal, yang sinergis secara eksternal, khususnya dengan TNI, serta setia melayani dan mengayomi masyarakat. Dirgahayu Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan defile. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Inspektur Upacara didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju mimbar kehormatan. Persiapan defile. Hadap kanan! Gerak! Maju! Jalan!
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sambil menantikan pelaksanaan defile, akan kami tampilkan Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Inilah Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian Angkatan ke-56 Batalion Presisi di bawah bimbingan Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomoan Siregar SIK MH. Komando dan Menkapolres Akademi Kepolisian Komisaris Besar Polisi Suharji Mantoro SIK MH. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama display Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Dipimpin oleh Komandan Utama Akademi Kepolisian, Brigadir 1 Taruna Jauza Pradipta. Mengawali display di atas lagu pertama, Koyo Jogja Istimewa. Adalah ungkapan rasa syukur kami memiliki presiden yang luar biasa dan memimpin Polri yang istimewa. Lagu ini kami persembahkan untuk Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang selalu kami cintai dan kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan bersama di sisi kiri barisan display, para personil Bastra Merah tengah membentuk formasi piramid. Susunan piramid ini dapat berdiri dengan fondasi yang kuat, seperti anggota Polri yang tangguh dan bersatu dalam menjaga keamanan negara. Selanjutnya lagu kedua, Pergi Pagi Pulang Pagi. Nantinya barisan display akan membentuk formasi presisi sebagai persembahan bagi para anggota Polri senior-senior kami yang sudah bekerja keras dan tanpa kenal lelah siap sedia setiap saat untuk mewujudkan Polri yang presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Akademi Kepolisian. Semoga dapat menghibur hadirin sekalian. Kami atas nama Akademi Kepolisian mengucapkan telah menyaksikan dan sampai bertemu kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saat ini kita saksikan di layar di depan hadapan tamu undangan sekalian bahwa penerjun kebanggaan kepolisian negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia telah melakukan persiapan untuk melakukan pendaratan di hadapan Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Hadirin yang kami hormati, penerjunan pada sore hari ini dipimpin oleh Komandan Satuan Latihan Korbrimo Polri, Komisaris Besar Polisi Kristianto Gutomo SIK SH MH MH. Para penerjun menggunakan pesawat heli AW189 Pol Udara Korpor Airut Baharkam Polri dengan pilot Komisaris Polisi M. Nur dan Komisaris Polisi Asran Koto serta mekanik Aibda Sri Joko dan Bribka Abdon Teo dengan ketinggian 6.000 kaki. Memberikan semeraknya suasana ke-78 Hari Bayangkara pada sore hari ini. Luar biasa. Ke-78 Polri presisi menuju Indonesia. Ya, inilah salah satu dari penerjun dari wanita angkatan udara. Hari Bayangkara Dan inilah Komisaris Besar Polisi Audi Latu Heru SIK MH, salah satu penerjun pada sore hari ini. Dan akan kita nantikan bersama kepiawaian para peterjun kebanggaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan salah satu pilar pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Polri sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan TNI berperan penting dalam sistem pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akan kita nantikan bersama, inilah dia penerjun cukup senior yaitu Komisaris Besar Polisi Julius Audi Sodilatu Heru SIK MH, Kabak Kejahatan Internasional Interpol Div Ubinter Polri. Kita saksikan akan berada di sebelah kanan tamu undangan sekalian. Nah, selain piawai dalam terjun Krishna, KBP Audi Latu Heri adalah pembina Persatuan Terjun Payung Indonesia dan salah satu anggota Polri yang mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri Thailand. Mohon aplaus yang meriah. Iya, dengan senyumnya ya Allah, Luar bahagia, biasa. betul sekali. Iya, dan di belakangnya bersiap-siap inilah dia Ibda Alfian Sahfidi dari anggota Korbrimo Polri yang akan melakukan pendaratan di hadapan Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Dan kita saksikan di sebelah kiri tamu undangan inilah bendera Bareskrim Polri yang dibawa oleh Komisaris Polisi Sanengurah Wiratama, anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Iya, disusul inilah dia Serka Rian dari Kopassus TNI Angkatan Udara dan Juga Bribka Ibda Alfian Iya, Safidi, betul sekali. pasukan Gegana Korbrimo Dan Polri. di sebelah kanan kita saksikan Krishna, itu ada Ibda Fajar yang akan melakukan pendaratan di hadapan tamu undangan sekalian. Satu, Inilah dua, tiga. Ibda Fajar dari Dengan membawakan Div bendera Propam Polri. 78. Iya, memberikan penghormatan kepada tamu undangan sehingga menundukkan kepalanya. Dan kita akan nantikan bersama inilah Letda Hendra dari Marinir yang akan melakukan pendaratan di sebelah kiri tamu undangan sekalian. Selanjutnya disusul oleh Brigadir Nur Fauzia Anwari Putri dengan membawa bendera Korbrimo Polri. Iya, kemudian bersiap Bribtu Bunga perwakilan dari FPU
1, 2, 3. Wah, cukup cantik sekali. Mendarat dengan sempurna. Iya, betul, Ibu. betul Luar sekali. biasa. Sementara yang di belakangnya, Sertu Popi dari Angkatan Laut. Indah Korps Wanita Angkatan Laut. Wah. Iya, enggak. Sertu Mbak Popi ini telah memiliki ini loh, jam terbang di atas 500 kali penerjunan. mencoba kakinya itu masih kuat apa tidak, ternyata masih kuat melakukan pendaratan. Luar biasa. Ya, walaupun ini cukup keras ya Rahma ya. Iya betul sekali. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pelaksanaan terjun pada sore hari ini merupakan perwujudan sinergitas, soliditas, dan keharmonisan. Karena sebagai salah satu pilar pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan, sebagai sosok anggota Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kita saksikan bersama saat ini pasukan pelopor Inilah Bribda Fadli. Muhammad Fadli membawakan Iya. bendera Baharkam Polri. kemudian Letda Yuda dari Angkatan Udara, dan sebelah kanan ada Serka Angki. Serka Angki memberikan penghormatan kepada Bapak dan Ibu. Luar Iya, biasa. sehingga menghormat. Ya, dan mungkin kami haturkan ke hadapan Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini Tribrata tidak mau jauh-jauh dari mimbar. Ya, dan sebelah kiri inilah dari Wara, rekan kita Wara, yaitu Ibtu Entis. Dan perlu kami sampaikan Ibu, yang membawa bendera Tribrata adalah Ibda Ahmad Nasution, Kesatuan Dit Samata Korps Sabara Polri, SIP Angkatan 51, Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Iya, perlu kami haturkan ke hadapan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, bahwa penerjun melakukan pendaratan ini memang sebar menyebar seperti kita, polisi di mana saja ada, sehingga pendaratannya pun juga seperti itu, sebelah kanan, kiri, kemudian di depan, dan persis di depan tamu undangan sekalian. Dan saat ini akan kita nantikan bersama, inilah bendera merah putih, merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan bendera merah putih mewakili atau melambangkan negara kesatuan Republik Indonesia di kancah internasional. Dan yang membawa bendera merah putih adalah siswa Sekolah Inspektur Polisi Sainul, Angkatan 53, Resimen Laksamana Satya Prakasa. Iya, mohon aplaus yang meriah untuk peterjun kebanggaan TNI Polri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, di hadapan tamu undangan sekalian, inilah 15 orang peterjun kebanggaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya akan kita nantikan bersama, akan melakukan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara Badiharan Bayangkara ke-78 ini. Terimalah salam hormat dari kami. Inspektur Upacara didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia menuju mimbar upacara untuk menerima penghormatan dari pasukan defile.
Seorang komandan defile. Lanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita saksikan bersama penampilan defile pasukan upacara, kendaraan operasional, dan kendaraan taktis kepolisian negara Republik Indonesia. Defile diawali dengan Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Terimalah salam hormat dari kami. Melintas di hadapan hadirin sekalian, Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian, Angkatan 56 Batalion Presisi. Dengan membawakan lagu Mars Bayangkara, menambah semarak Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata merupakan 3 asas kewajiban, nilai dasar, pedoman moral, dan penuntun nurani bagi setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia ketika melaksanakan tugas demi menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Detasemen Turangga di bawah pimpinan Kepala Detasemen Turangga, Komisaris Polisi Kadarman Esos. Turangga adalah salah satu unit kebanggaan Polri yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah Indonesia. Defile! Jalan!
Defile Komisaris Besar Polisi Matrius S. Komisaris Besar Batalion Pamen dan Pama Mabes Polri dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Daulat Nainggolan SE. Barisan Perwira Menengah dan Perwira Pertama Polri merupakan para perwira yang telah matang dalam pengalaman dan kepemimpinan. Selanjutnya, Batalion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di bawah pimpinan mahasiswa Tommy Bagus Bimantara STRK, mahasiswa STIK PTK Angkatan 82, Widya Wira Pratama. Langkah biasa. Berikutnya, Batalion Setupa Lemdiklat Polri, Komisaris Suitono SAMH, Batalion Siswa Sekolah Inspektur Polisi Setupa Polri, Angkatan ke-53, Resimen Laksmana Satya Prakasa. Hadirin sekalian, inilah Batalion Sepoluan Lemdiklat Polri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Wahyuni Polpoke SAMM. Tamu undangan yang kami hormati, melintas di hadapan Inspektur Upacara Batalion Gabungan Kor Lantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Bersiap melintas di hadapan Presiden Republik Indonesia, Batalion Taruna Akademi Kepolisian dipimpin oleh Brigtutar Reki Johannes Emmanuel Kaseger. Para pemuda tangguh, bayangkara sejati, kesatria penjaga negeri yang menjaga nilai-nilai Tribrata dan catur prasetya. Bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian, Batalion Pasukan Gegana Korps Brimopolri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Albertus Diki Jaya Anindya Jati SSI. Inilah Batalion Pasukan Pelopor Korps Brimopolri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Ketut Yoga Saputra SIK dengan moto operasional setia, berani, ikhlas, dan semboyan Wajrasena, pasukan gerak cepat, penghancur kejahatan. Melintas di hadapan hadirin sekalian, Batalion Kompol Airut Bahar Kampolri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Yulianto SST MM dengan moto Arnafat Darpa Mahe, karena di laut kami bangga. Bersiap melintas di hadapan tamu undangan, Batalion Gabungan Kompi Form Police Unit dan Densus 88 Anti Teror Polri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Ikhwan Lazuardi SASIK MH, bahwa pasukan ini memiliki tugas khusus. Berikutnya, Batalion Korps Sabara Polri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Teguh Patriot SIK MT. Selanjutnya, Batalion Gabungan Div Propam Polri dan Kompi Pamovi. Mereka adalah garda terdepan dalam penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Hadirin yang kami hormati, inilah Batalion Gabungan Kompi Bareskrim Polri dan Baintelkam Polri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Hemri Ferian Rumawatine SIK. Saat ini melintas Batalion Reserse dan Intelijen. Pasukan ini memiliki peran krusial dan pengumpulan informasi dan penanganan. Hadirin sekalian yang kami hormati, inilah Kompi Kinai
di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Nur Yani. Detasemen K9 merupakan salah satu kebanggaan institusi Polri dengan mengutamakan anjing sebagai alat bantu ungkap kejahatan. Tadi salah satu aman pakai. Tepat di belakangnya kendaraan roda 4 patroli dan pengawalan lalu lintas, kendaraan operasional pengawalan dan pengamanan. Selanjutnya kendaraan Ditpam OP disusul oleh kendaraan mobil taksi Ditpol Air, kendaraan taksi yang digunakan untuk membantu evakuasi dan rescue. Kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan patroli, pertolongan, penyelamatan, pencarian, dan mengalahkan pengejaran tindak kejahatan serta evakuasi menggunakan kapal dengan bodi dan kaca anti. Disusul kendaraan K9 sebagai kendaraan operasional berbasis identifikasi. Kendaraan roda 2 250 cc merupakan kendaraan detasemen 45 anarki. Mau Berikutnya kendaraan operasional pasukan huru hara. Inilah produk kebanggaan dalam negeri PT Pindad. Selanjutnya inilah PJJ Rimau, kendaraan taktis operasional patroli jarak jauh untuk pertempuran hutan dan kota. Selanjutnya APC Multifungsi. Selanjutnya melintas APC Barakuda. Disusul dengan water cannon. Inilah kendaraan penutup pada defile sore hari ini. APC Phantom dan APC Barakuda United Nations. Defile selesai. Laporan Komandan Defile. Defile telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
Jalan di depan. Gerak. Hadap kiri, henti. Gerak. Setengah lengan, lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Lepas. Sanggur. Gerak.
Panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Komandan berpedang. Sarungkan pedang. Gerak. Empat langkah ke belakang. Jalan. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Negara keempat, Ibu Haja Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang kami muliakan pimpinan lembaga negara, Bapak Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MARI, Ketua MKRI, Ketua KYRI. Yang kami hormati para duta besar negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang saya hormati Panglima TNI dan para Kepala Staf beserta Ibu atau yang mewakili serta jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, para kepala lembaga, para ketua partai politik atau yang mewakili, para anggota DPR RI, Sekretaris Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya, dan seluruh senior pendahulu, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus Pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, Wakapolri dan para pejabat utama Mabes Polri, para komisaris dan dirut pada BUMN, tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Panetsi Polri, pimpinan organisasi kemasyarakatan,
pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, pimpinan Konfederasi Buruh, anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, rekan-rekan dan saudara, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka upacara Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Suatu kehormatan bagi kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Negara berkenan hadir di tengah padatnya tugas kenegaraan. Kami berkomitmen untuk terus memegang teguh seluruh amanat Bapak Presiden. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadirannya di hari yang bersejarah bagi Polri. Tahun 2024 menjadi sejarah perjalanan Bayangkara. Di tengah pesta demokrasi Indonesia, Polri bersama TNI, penyelenggara pemilu, dan elemen masyarakat lainnya berjuang mengawal proses demokrasi dan menjaga kebersamaan, persatuan, serta kesatuan bangsa. Syukur Alhamdulillah, Pemilu 2024 berhasil terselenggara dengan stabilitas Kamtipmas yang terjaga, karena kita memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju. Sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, Polri telah melakukan pemetaan melalui Indeks Potensi Kerawanan Pilkada sebagai dasar melaksanakan operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Calling System. Rangkaian Hari Bayangkara tahun ini juga menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dan Calling System untuk meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan sinergitas berupa penyaluran paket bansos, kegiatan bedah rumah, kegiatan pembangunan fasilitas air bersih, hingga bakti religi pada rumah-rumah ibadah. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemberantasan stunting, maka diselenggarakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis termasuk kepada kelompok disabilitas, penanganan stunting, donor darah, dan pelatihan bantuan hidup dasar. Untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, Polri menyelenggarakan olahraga bersama, lomba 3 pilar, perlombaan Polsus, Satpam, dan BUJP Teladan. Selain itu terdapat pula perlombaan olahraga berupa basket, voli, badminton, sepeda, judo, karate, dan menembak untuk melatih ketangkasan serta kerjasama. Kemudian terdapat lomba debat hukum yang diikuti rekan-rekan mahasiswa sebagai agen of change yang akan mewarnai Indonesia ke depan dari 238 kampus untuk mengasah potensi dan bertukar gagasan di bidang hukum. Di bidang seni dan kreativitas terdapat lomba kreatif setapak perubahan yang diikuti seniman dan budayawan guna menyalurkan karya bertemakan persatuan dan kesatuan serta semangat perubahan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selain itu terdapat lomba stand-up komedi untuk menyampaikan kritik kepada Polri sebagai wujud keterbukaan dan organisasi yang tidak anti kritik. Pagelaran wayang kulit sosok pemberani, berintegritas, dan rela berkorban demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Sosok tersebut juga dijaring melalui Hugeng Awards. Berdasarkan lebih dari 10.000 usulan masyarakat, akan dipilih pewaris semangat Jenderal Hugeng di 5 kategori, yaitu berintegritas, inovatif, berdedikasi, pelindung perempuan dan anak, serta tapal batas dan pedalaman. Dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian dan nilai-nilai kejuangan, Polri melaksanakan pembinaan tradisi, pemuliaan nilai-nilai tribrata, ziarah, dan tabur bunga. Kami juga melaksanakan anjang sana kepada tokoh-tokoh dan keluarga besar Polri. Sebagai wujud kesadaran umat beragama dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Polri menyelenggarakan lomba bidang keagamaan yang diikuti oleh anggota Polri, meliputi lomba dai, menyanyikan lagu rohani, membaca sloka, dan kitab suci. Untuk mendoakan para pemimpin bangsa dan masyarakat senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan demi mewujudkan cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan puncaknya hari ini lebih dari 200.000 tamu undangan
dan masyarakat hadir di Monas untuk memberikan Hari Ulang Tahun Polri, sekaligus menikmati Basar UMKM serta Pesta Rakyat sebagai wujud kedekatan Polri dengan masyarakat. Dalam upacara ini kita melihat peragaan Almatsus dan defile kepolisian yang menunjukkan kesiapan Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian. Dilanjutkan dengan kegiatan syukuran. Mohon izin Bapak Presiden, setelah acara ini terdapat pertunjukan kolosal yang memadukan peragaan Polri, tarian dan lagu Nusantara tentang persatuan dan kesatuan demi Indonesia maju. Harapannya rangkaian Hari Bayangkara dapat memacu semangat Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian, sekaligus mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa sebagai modal kekuatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, kementerian, lembaga, TNI, pemerintah, daerah, mitra kerja, tokoh-tokoh ormas, OKP, buruh, NGO, aktivis, mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri beserta keluarga dimanapun bertugas. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan, dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran, serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi, sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki inti acara pada agenda syukuran Hari Bayangkara ke-78, mari kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena sore hari ini kami dapat memperingati Hari Bayangkara tahun 2024. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon berkah-Mu agar acara hari ini berlangsung dengan baik dan lancar serta memberikan dampak positif khususnya kepada segenap keluarga besar Bayangkara. Hamba-Mu juga bersyukur karena Polri beserta aparat terkait lainnya bisa mengawal dan mengamankan pesta demokrasi besar bangsa kami tahun ini dengan baik, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode mendatang. Ya Allah, ya pada kami, keluarga besar Bayangkara, untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang dibebankan negara kepada pundaknya. Bantulah kami untuk mewujudkan Polri presisi yang ideal, guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas
sesuai dengan obsesi tema Harla Bayangkara tahun ini. Kami juga memohon, bukakanlah pintu hati dan berikanlah kesadaran kepada segenap warga bangsa kami untuk mau mengakui dan mensyukuri nikmat dan karunia berupa keamanan, ketenangan, dan ketentraman yang telah diupayakan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Sinergikanlah hati dan pikiran kami agar bisa terus-menerus berkreasi dalam upaya mengangkat citra dan martabat bangsa kami. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, masih panjang jalan yang kami akan tempuh dan masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi, baik tantangan global maupun tantangan internal di negeri. Sebesar apapun tantangan dan cobaan itu, jika Engkau selalu hadir mendampingi kami, maka insya Allah akan lebih mudah kami melewati itu semua dengan tegar dan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama Tumpeng Bayangkara. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-78, mari kita sambut bersama sebuah simbol keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia melalui hadirnya Tumpeng Bayangkara. Kita saksikan bersama 38 penari dengan anggun mengiringi Tumpeng Bayangkara yang melambangkan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Inilah wujud keberagaman budaya, kekayaan, dan tradisi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. 38 penari ini mengiringi kereta kencana yang membawa Tumpeng Bayangkara. Dengan penuh keanggunan, mereka melambangkan persatuan seluruh Nusantara yang utuh dan harmonis. Tumpeng Bayangkara ini juga menjadi simbol persatuan di antara perbedaan suku, ras, bahasa, dan agama, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan yang kokoh dan tak terpisahkan. Kereta kencana ini diiringi oleh 8 satuan kerja kepolisian yang setia akan dedikasi dan pengabdian dalam melaksanakan pemeliharaan masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada negara dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Mari kita jelang Nusantara baru, Indonesia maju menuju Indonesia emas dengan semangat persatuan, gotong royong bahu-membahu untuk membangun masa depan bangsa kita, Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita saksikan dan resapi makna mendalam dari simbol kebersamaan dan persatuan bangsa ini. Inilah wujud persatuan dan harmoni Nusantara yang menjadi fondasi kokoh bagi bangsa kita, Indonesia. Jayalah selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-78. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di prosesi pemotongan tumpeng. Mohon berkenan yang terhormat Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, didampingi oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta Ibu Juliati Sigit Prabowo, untuk menuju tempat yang telah disediakan dan melaksanakan prosesi pemotongan tumpeng. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan potongan tumpeng yang pertama kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilanjutkan pemotongan tumpeng yang kedua, diserahkan kepada Ibda Adira Rizky Nugroho STRK yang merupakan peraih Adi Makayasa, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2022. Pemotongan tumpeng selanjutnya berkenan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ibu Juliati Sigit Prabowo. Dilanjutkan pemotongan tumpeng kedua, diserahkan kepada AKP Yuni Utami SHMH yang merupakan peraih Hugeng Award tahun 2023. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Kapolri beserta Ibu Juliati Sigit Prabowo berkenan untuk kembali ke mimbar kehormatan.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian syukuran Hari Bayangkara ke-78. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.